Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial TV Benny RH. Bersama saya Benny dan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang namanya spinner ya. Baik, spinner itu apa teman-teman? Nah, spinner itu ini. Saya kasih project contohnya ya. Nah, sebenarnya maaf ini error ya. Nanti harusnya muncul ini. Muncul item ya. Ini project contohnya error, tapi yang pasti spinner itu nama lainnya adalah combo box ya. Jadi merupakan salah satu komponen view. Kita bisa memilih item ya, salah satu item dari beberapa item yang ditampilkan dan bisa kita olah itemnya itu. Oke teman-teman, kita coba aja ya. Ini sifat tutorialnya adalah tutorial apa? Trial and error ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa jadi ada banyak sekali error codingnya. Nanti kita perbaiki sama-sama kalau ada error ya. Oke, langsung saja ke project baru Android Studio-nya, kemudian empty activity, kemudian kasih nama projectnya spinner gitu ya. Biarkan pengaturan lainnya, klik finish saja. Nah, sembari menunggu loading projectnya, saya akan jelaskan apa itu spinner ya. Nah, spinner tuh tadi seperti saya sudah bilang ya, merupakan bahasa lain dari combo box. Nah, gitu ya. Kalau teman-teman pernah ngoding pakai HTML, jadi seharusnya sudah tahu apa itu combo box. Combo box adalah atau spinner sama dengan apa ya? Salah satu komponen input. Jadi dia untuk menerima input dari pengguna ya. Nah, inputnya itu jadi di dalam spinner itu ada beberapa item yang bisa kita pilih salah satunya ya. Nah, di sini ya dari segi cara kerja spinner itu mirip seperti apa? Ada yang bisa menebak ya. Ini mirip seperti radio button karena kan radio button juga ada beberapa item yang cuma bisa dipilih salah satunya aja. Sama seperti spinner ini. Nah, bedanya itu dari segi tampilannya ya. Kalau spinner itu itemnya ditaruh dalam sebuah komponen yang bisa diklik dan nanti akan memunculkan item-item ini. Item yang terpilih akan muncul di baris spinner tersebut. Nah, bedanya dengan radio button. Kalau radio button itu kan itemnya ditampilkan satu persatu ya. Nah, dari item-item tersebut cuma bisa dipilih salah satu. Itu bedanya dari segi tampilan dan dari segi cara pemilihan ya. Oke, nah spinner ini agak lebih ribet dari ini ya, dari komponen lain seperti checkbox, radio button. Cara pembuatannya, jadi ini ada tahapannya nih. Saya hitung tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahapan sehingga spinner itu bisa nampil sesuai sebagaimana mestinya gitu ya. Oke, pertama-tama gimana cara membuat spinner? Oke, kita masuk ke main activity ini, kita delete dulu hello world-nya. Kemudian spinner bisa dicari di bagian ini atau biasanya dia berada di di container ya. Klik spinner dan drag, kemudian kita tentukan constraint atasnya teman-teman. Ini sebut saja 16 ya. Kemudian kirinya juga 16, kemudian kanannya juga 16. Oke, ID-nya saya tuh lebih suka pakai ini ya, combo itu ya, daripada spinner karena saya tuh basicnya codingnya adalah web ya dan juga Java. Jadi biasanya spinner ini disebut sebagai combo box ya. Jadi untuk ini menyesuaikan diri aja. Kalau teman-teman pengen ID-nya spinner ya nggak apa-apa juga ya. Saya lebih suka kasih combo 1 ya karena ini spinner pertama atau combo box pertama. Kemudian width-nya jadikan match constraint. Nah, kalau kita jalankan ini apakah muncul? Ini lagi loading ya. Apakah ada yang muncul? Nah, nggak ada ya karena spinner itu tadi item. Jadi di dalam sini harusnya ada list atau daftar item yang harus ditambahkan melalui coding gitu ya caranya ya. Oke, kita langsung saja gimana cara menambahkan item-itemnya.
teman-teman pergi ke main activity Java, kemudian tadi tahap pertamanya apa? Tahap pertamanya adalah deklarasi ya. Kita menggunakan komponen apa? Spinner ya. Maka deklarasi. Komponennya tadi apa? Tipenya spinner kan. Kemudian ID-nya tadi apa? Combo 1 ya. Habis deklarasi, ini deklarasi sudah selesai, baru identifikasi. Identifikasi seperti biasa, identifikasi combo 1 sama dengan find view by ID r.id.combo 1 ya. Kemudian habis identifikasi, nah kita harus membuat list ya. Membuat list, saya copy aja nih. List ini gunanya untuk apa? Buat list. List ini gunanya untuk apa? Nah, gunanya adalah untuk menyimpan item dari spinner ya. Jadi item dari spinner itu dia disimpan di dalam list gitu ya. Oke, saya perbaiki dulu codingnya. Ini kita akan coba ini ya, ketik bareng-bareng aja. Tapi ini hanya format ya, saya perbaiki dulu karena ada yang salah. Oke, saya kasih komentar. Nih, kita akan ketikkan secara manual. Ini komentar ya, jadi nggak akan di-run oleh sistem. Nanti saya hapus juga. Cara membuat list, teman-teman ketik list L besar ya. Kemudian di dalam kurung sini tipe listnya, tipe data dari listnya adalah ini string ya. Kemudian nama listnya, nah ini item ini adalah nama listnya, jadi boleh diubah-ubah terserah teman-teman ininya ya, mau daftar, mau list, mau item, terserah. Saya lebih sukanya item. Kemudian new, enter array list, enter ya, jangan array list, jangan diketik semuanya supaya package atau library-nya diimport secara otomatis oleh Android Studio gitu ya. Itu fungsinya enter. String salah kok, susah banget. salah saya. Oke, titik koma. Nah, ini untuk membuat list ya. Salah. Oke, teman-teman, salah ya. Harusnya di sini stringnya. Oke, gitu teman-teman. Nah, ini adalah membuat list. Kemudian kita menambahkan item ya. Jadi ini membuat list. Sekarang kita perlu menambahkan item. Cara menambahkan item, format codingnya ada di sini ya. Jadi nama itemnya, kemudian pilih metode add, metode atau fungsi add sama aja. Harus di dalam tanda petik karena ini string ya. Dan di sini nilai dari itemnya. Saya pengen agama aja ya. Pertama agama. Itemnya ada berapa? Ada banyak. Nah, kalau ada banyak maka teman-teman copy paste aja ini. Agama, coba kita bikin itemnya ya. Agama, ekonomi, sosial, budaya. Agama, ekonomi, politik ya, sosial dan budaya. Oke, kita rubah. Agama, ekonomi, politik, sosial dan budaya gitu ya. Oke, nah di sini kita sudah berhasil membuat list dan menambahkan item untuk list tersebut. Jadi ini bukan item untuk combo box ya, atau spinner, bukan. Ini item untuk list ini. Oke, setelah kita membuat list, nah kita perlu juga nih membuat adapter. Nah, apa maksudnya? Jadi itu cara kerja spinner itu ya gitu. Ribet ya. Harusnya kalau ada aja cara yang lebih mudah, pasti saya pilih yang lebih mudah itu. Tapi ya mau gimana lagi ya. Buat array adapter. Oke, ARR. Nah, enter ya, array adapter. Di sini saya kasih ini namanya data aja. Nama array adapternya data namanya ya. New, kemudian array adapter, kemudian di sini teman-teman string ya, tipenya string. Kemudian di sini taruh aja this. Kemudian kemudian di sini r dot
salah salah salah. Android dot r dot layout nih kalau merah. Jadi coding saya di sebelah kiri ini kayaknya ada yang salah ya. R dot layout dot simple spinner ya, simple spinner item. Oke. Item, kemudian di sini adalah nama dari list kita yaitu item. Oke, titik koma. This air layout simple. Ada nggak Android? Bisa nggak? Aduh. Android.r. Nah, bener ya, harus ada Androidnya. Oke, berarti kita terbantu dengan contekan ini. Oke. Oke, teman-teman, habis array adapter baru kita menambahkan style. Ini nanti saya jelaskan fungsi dari style ya. Menentukan style. Ini sebenarnya opsional, jadi bisa dihilangkan aja codingnya. Oke, nama array kita tadi apa? Data ya, berarti data. Stylenya apa? Set dropdown view resource Android, kemudian r dot layout dot pilih aja simple. Nah, ini ya. Oke, titik koma. Kemudian baru kita nih kan. Ini. Bentar. Oke, baru kita sematkan ya atau taruh list yang tadi kita bikin, kemudian sudah kita bikin array-nya, kemudian kita sudah tentukan stylenya. Nah, baru di sini kita sematkan atau sematkan aja ya, sematkan pada spinner supaya dia nampil di spinnernya. Kalau nggak ada instruksi ini dia nggak nampil ya. ID dari combo box atau spinner tadi combo 1 dot set adapter ya, set adapter. Nama adapternya adalah tadi data ya. Oke, nah kayaknya nggak ada yang merah. Langsung saja kita run untuk mencari tahu hasilnya. Sudah muncul. Nah, dan bisa dilihat ini yang saya maksud tadi, item-item ya, item-item yang kita bikin di sini. Oke, teman-teman. Jadi gitu caranya menambahkan spinner atau combo box, kemudian menambahkan item-item di dalamnya. Sekarang saya akan jelaskan cara kerja ini, style dulu ya. Style itu kaitannya dengan ini dengan tampilan layout yang muncul ini. Kalau stylenya ini kita hapus atau saya kasih ini aja, kasih apa, komentar, jadi dia tidak akan dieksekusi oleh sistem ya. Apa efeknya tentang dengan tampilan ini ya, apa efeknya? Teman-teman ingat-ingat tampilan dari item ini seperti ini ya. Nanti karena kita hapus atau kita komentari instruksi style ini, dia akan berubah tampilannya. Oke, kita run, kemudian nah lihat perubahannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari jarak antar item ini, tadi kan awalnya kalau ada style ini dia agak jauh ya, nggak dempet seperti ini. Setelah kita hapus atau kita komentari, kita tambahkan komentar di sini di stylenya, jadi item ini ditampilkannya secara dempet. Nah, itu ya, jadi fungsi style itu untuk mengatur penampilan item. Oke, saya kembalikan codingnya. Nah, gitu ya, sama seperti yang ini. Nah ya, sama seperti yang ini juga, style juga sebenarnya teman-teman bisa pilih. Jadi ketika teman-teman mengetik titik setelah layout ini, muncul nanti pilihan-pilihan style yang bisa dipilih ya. Tapi saya sarankan saat ini biarkan dulu seperti contoh ini ya, supaya nggak bingung. Nah, tapi kalau teman-teman mau bereksperimen, rubah aja yang ini nih, yang ini style yang ini safe atau aman untuk dirubah ya. Misalnya kalau nggak mau simple spinner drop down, ada pilihan yang lain. Misalnya coba kita lihat di bawah ya, simple apa,
nih simple list item checked. Nah nanti gimana hasilnya? Nih ya, saya pilih simple list item checked atau tercentang ya. Oke, nanti hasilnya gimana? Teman-teman klik, nah nanti muncul ini simbol tanda centang, misalnya politik. Nanti ininya muncul style seperti ini, gitu ya teman-teman. Bisa dicoba-coba, tapi ya semua pilihannya bisa jadi nggak berfungsi seperti yang ini ya, sebagaimana mestinya. Bisa jadi ada error karena stylenya berbeda. Oke, saya kembalikan ke semula simple spinner drop down item ya. Oke, jadi nah dia sudah normal kembali. Kira-kira atributnya apa saja yang bisa kita rubah ya? Atributnya, coba atributnya. Siapa tahu kita bisa bereksperimen ya. Bereksperimen. Oke, atributnya apa aja? Tadi ya, drop down ya. It's drop down. Saya ada kelihatan drop down soalnya. Dah biarin aja deh. Sebenarnya ini bisa dirubah juga sih teman-teman nih. Arrow-nya bisa dirubah ke panah bawah atau panah atas gitu ya. Oke, gitu dulu aja ya untuk spinner. Coba kita tambahkan sebuah button ya. Sebuah button supaya ini untuk menampilkan toss dari item yang kita pilih ya. Button, oke, klik button di sini, tentukan constraint atas, kiri dan kanannya. Oke, kemudian width-nya 0 pdp atau match constraint, ininya 16, kiri atas kanan 16. Kemudian kita kasih ini. Kita kasih apa? Kita kasih method ya. Public void klik. Saya sembarangan aja deh bikin ini ya. V besar, V kecil, enter enter, kemudian oke. Kemudian ini apa? Kalau diklik berarti diambil itu ya, diambil teks dari item spinnernya. Berarti gimana? String dulu ya, string untuk menampilkan pesan, menyimpan pesan. Pesannya kan disimpan di variabel pesan ya. Kemudian kita tampilkan pesannya ke toss. Oke, string pesan. Kemudian apa? Caranya mengambil itu gimana? Mengambil nilai item itu gimana? Oke, coba pesan sama dengan ini ya. Saya maksud tadi trial and error gini karena eksperimen juga ya. Combo 1.get selected, ada nggak selected item dot to string gitu ya. Kemudian toss make text, kemudian main activity dot list. Pesannya apa? Pesannya adalah pesan ini. Kemudian toast, kemudian ini shot aja dot show titik koma. Bener gak ya? Klik on click ya, atribut on click, klik oke. Apakah kita berhasil menampilkan item yang terpilih? Klik aja coba. Nah, berhasil, alhamdulillah berhasil ya. Kita pilih misalnya budaya, klik button. Nah gitu ya. Jadi ternyata di percobaan pertama untuk utak-atiknya atau eksperimennya berhasil di percobaan pertama, jadi kita nggak usah ini ya, nggak ada error ya. Oke. Dan ini bisa ini gitu teman-teman, bisa digabungkan seperti ini supaya nggak terlalu banyak barisnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi instruksi ini adalah untuk mengambil ini item yang terpilih. Nih bahasa Inggrisnya jelas ya. Get, ambil, selected, yang terpilih, item. Artinya ambil item yang terpilih, atau lebih tepatnya gini, ambil nilai dari item yang terpilih ya. Nilainya tadi misalnya kita pilih sosial, berarti nilainya sosial, kemudian konversi ke string. Jadi teks sosial dikonversi tipe datanya menjadi string, lalu disimpan ke variabel pesan
sehingga nilai variabel pesannya adalah sosial gitu ya. Dan di sini kita membuat instruksi toast untuk menampilkan apa? Toastnya berada pada main activity, ini ya, main activity Java. Kemudian pesannya adalah nih variabel pesan. Isi variabel pesan tadi apa? Nilai dari item yang terpilih ya, yaitu sosial. Kemudian durasinya singkat aja ya, sekitar 3 detik untuk menampilkan toastnya. Kemudian tampilkan atau show ketika button diklik gitu ya. Itu cara kerjanya. Kita coba lagi. Oke, kita pilih misalnya ekonomi. Nah, muncul ekonomi ya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau politik muncul politik, kalau sosial atau budaya deh yang terakhir. Budaya muncul budaya. Nah, gitu teman-teman. Ini adalah tutorial tentang spinner. Kemudian saya kira ini adalah komponen ini ya. Komponen view terakhir yang akan kita pelajari tutorialnya. Meskipun sebenarnya masih banyak yang belum kita bahas ya, tapi seperlunya itu dulu ya. Nah, misalkan kita akan membutuhkan komponen lain untuk dipelajari, itu akan dibikin sesuai dengan alur atau timeline ya. Alur waktu kapan itunya dibutuhkan ya. Nah, yang jelas komponen view basic atau standar yang perlu diketahui oleh oleh programmer atau developer pemula, yaitu tadi ya, yang pasti mulai dari text view, button, kemudian edit text, kemudian checkbox, radio button dan radio group, kemudian selain ini ada spinner gitu ya. Nah, itu yang perlu dipelajari oleh programmer pemula gitu ya. Nah, nanti mungkin setelah ini harusnya kita belajar ini juga ya, image view ya. Tapi saya ini dulu deh, mungkin gitu aja, gini aja. Saya putuskan mungkin ini bukan spinner ini. Mungkin spinner ini bukan tutorial terakhir untuk komponen view, tapi terakhirnya adalah image view. Nah, oleh karena itu teman-teman simak kembali tutorial berikutnya. Sampai jumpa di tutorial image view ya. Kalau ada kekurangan dalam tutorial ini mohon maaf. Kemudian kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Atas ini waktunya menyaksikan tutorial ini saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.